Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah pada siap ya. Baik ya, semoga semuanya sehat ya. Tetap semangat ya. Oke. Semua sehat. Pada hari ini kita kembali bertemu ya, dalam perkuliahan psikologi pendidikan dan bimbingan ya. Mudah-mudahan pertemuan kita siang ini bermanfaat ya, dalam ridho dan perlindungan Allah SWT ya. Oke ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan diskusi. Sebelumnya kita sudah diskusi tentang konsep dasar psikologi pendidikan ya, konsep dasar psikologi pendidikan. Yang kedua, guru efektif ya dalam pandangan psikologi pendidikan. Dan pada hari ini kita akan diskusi dengan topik dasar-dasar perkembangan peserta didik ya. Silahkan ya, untuk kembali diskusi ya, siapa itunya? Moderatornya Dito. Saya Pak, Regina Gilbert. Oke ya. Ya, silahkan kalau begitu mulai. Baik, terima kasih Bapak Suherman atas waktunya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat bertemu pada pertemuan kita kali ini di Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Nah, pada pertemuan kali ini saya Regina Gilbert akan memoderasi pertemuan kali ini, yang dimana nantinya kelompok 3 akan memaparkan tentang atau akan mempresentasikan tentang pembelajaran peserta didik. Kelompok 3 sendiri beranggotakan Fairuz Basman, Gesang Caroline Mary, Indra Bakti, Putri Maharani, dan Muhammad Dito Yulianto. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang pertama, mungkin kita mempertanyakan dulu tentang mengapa memahami peserta didik dalam pembelajaran itu penting. Boleh jika ingin memberikan pendapat satu orang untuk raise hand. Baik, di sini yang paling dahulu yaitu Sylvia Amalia. Silakan Sylvia Amalia. Baik, terima kasih moderator. Izin menjawab ya. Kalau menurut aku, memahami peserta didik itu sangat penting karena akan sangat membantu keberhasilan proses pembelajaran. Nah, itu juga akan menjadi alat bantu yang penting bagi penyelenggara pendidik dalam pencapaian pendidikannya yang telah ditetapkan. Udah sih, sekian. Terima kasih moderator. Baik, bagus sekali pendapatnya ya. Memang benar, tujuan dari pembelajaran itu yaitu untuk pencapaian dari pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk mengetahui bagaimana lebih dalam tentang peserta didik dan pembelajaran itu sendiri, maka materi yang pertama yaitu konsep pembelajaran dan ciri-ciri belajar yang akan disampaikan oleh Saudara Indra. Saudara Indra, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan waktunya. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengertian pembelajaran serta ciri-ciri belajar. Yang pertama, pengertian pembelajaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan usaha pendidik untuk mewujudkan terjadinya proses pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran, dan pembentukan sikap serta kepercayaan pada peserta didik.
terdapat dua konsep yang tidak dipisahkan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu belajar dan mengajar. Belajar mengacu kepada apa yang dilakukan oleh siswa, sedangkan mengajar mengacu kepada apa yang dilakukan oleh guru. Dan juga terdapat dua sudut pandang mengenai pembelajaran. Yang ke satu, pembelajaran sebagai suatu sistem, yaitu pembelajaran terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisasi antara lain tujuan pembelajaran, media pembelajaran, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran. Kedua, pembelajaran dipandang sebagai suatu proses yang meliputi kegiatan yang dilakukan oleh guru, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai evaluasi dan program tindak lanjut yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri belajar. Menurut Baharudin dan Ihsanur Wahyuni, ciri-ciri belajar yaitu satu, adanya kemampuan perubahan, yaitu perubahan tingkah laku tersebut bersifat pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Yang kedua, perubahan relatif permanen. Perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Yang ketiga, perubahan disebabkan oleh usaha. Perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan. Tidak juga karena kelelahan atau penyakit, melainkan adanya interaksi antara stimulus dan respon. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Indra atas pemaparan yang hebat. Jadi secara garis besar mungkin dalam konsep pembelajaran sendiri itu ada dua hal yang tidak dapat terpisahkan, yaitu belajar dan mengajar, dan pembelajaran sendiri dapat kita lihat dari dua sudut pandang, yaitu sebagai suatu sistem dan sebagai suatu proses. Ciri-ciri dari belajar sendiri yaitu adanya kemampuan baru, perubahan, atau perubahan relatif permanen, perubahan disebabkan oleh usaha, perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan. Baik, selanjutnya ada materi teori-teori pembelajaran yang akan disampaikan oleh Saudari Mary. Untuk Mary, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saat ini kita akan mencari tahu lebih lanjut tentang teori-teori pembelajaran. Teori-teori pembelajaran dalam psikologi pendidikan memberi fokus kepada aspek-aspek pembelajaran dan daripadanya datang ide-ide dan prinsip-prinsip tertentu. Cohen R. pernah mendefinisikan bahwa teori itu sebagai satu set pernyataan sejagat yang ada pertalian antara satu sama lain yang mengandung definisi dan pernyataan yang menggambarkan pertalian antara dua masalah yang dianggap benar. Maksud dari teori pembelajaran ini yaitu tentang bagaimana ia berlaku dan mempengaruhi proses pembelajarannya. Nah, teori pembelajaran ini memiliki fungsi. Yang pertama, mendorong kaji selidik dan pemikiran saintifik. Yang kedua, menguraikan perkara-perkara yang berkaitan dengan aturan-aturan hukum pembelajaran dengan seberapa praktis dan ringkas. Yang ketiga, menguraikan dan memberi kesimpulan tentang arti pembelajaran, bagaimana ia berlaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin kita lanjut saja ke materi strategi-strategi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Saudara Fairuz. Untuk Saudara Fairuz, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu pola atau langkah-langkah pembelajaran tertentu yang diterapkan agar tujuan atau kompetensi dari hasil belajar yang diharapkan akan tercapai dengan lebih efektif dan efisien.
Strategi pembelajaran yang dapat diterapkan oleh para guru sangat beragam. Nah, di sini ada 6 macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Artinya, pembelajaran inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran ini, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran, tetapi mereka berperan untuk menentukan sendiri inti dari materi itu. Lalu yang kedua ada strategi pembelajaran konseptual. Pendekatan konseptual teaching learning atau disingkat CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Dalam pembelajaran kontekstual ini, guru mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori ini adalah pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa supaya siswa dapat menguasai materi secara optimal. Next slide. Lalu yang keempat ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah. Artinya, implementasi MPBM atau strategi pembelajaran berbasis masalah ini ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Tidak hanya berharap siswa mendengarkan, mencatat, lalu menghafal materi yang didapatkan, tetapi melalui strategi ini, siswa aktif berpikir, berkomunikasi, mencari, dan mengolah data, serta menyimpulkan. Lalu yang kelima ada strategi pembelajaran kooperatif. Strategi kooperatif ini adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang akhir-akhir ini menjadi perhatian dalam pendidikan dan dianjurkan para ahli pendidikan untuk digunakan. Dan yang terakhir ada strategi pembelajaran kuantum. Tokoh utama di balik pembelajaran kuantum ini adalah Bobby De Porter. Pada awal perkembangannya, pembelajaran kuantum dimaksudkan untuk membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir para remaja di rumah. Tidak dimaksudkan sebagai metode dan strategi pembelajaran untuk mencapai keberhasilan lebih tinggi di sekolah. Pembelajaran kuantum lebih bersifat humanistik, bukan positivisme atau empiris. Pembelajaran kuantum berpangkal pada psikologi kognitif. Pembelajaran kuantum memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna. Nah, dari beragam strategi pembelajaran yang sudah disebutkan, itu adalah basic awal dalam meningkatkan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini akan menjadi bekal bagi para mahasiswa dalam melaksanakan proses belajar mengajar di dalam kelas. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran strategi pembelajaran adalah untuk meningkatkan prestasi belajar, mengurangi rasa jenuh ketika proses pembelajaran berlangsung, memberikan pemahaman belajar kepada siswa. Lalu proses pembelajaran akan lebih berkesan dan mudah untuk dipahami siswa, lalu memberikan apresiasi kepada siswa untuk mengimplementasikan pelajaran yang didapat ke dalam kehidupan masyarakat, memberikan dorongan kepada siswa untuk meningkatkan belajar dengan baik, dan yang terakhir, membantu tiap siswa dalam pencapaian tujuan yang telah dirumuskan karena tiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, terima kasih atas pemaparan yang baiknya oleh Saudara Valerius. Jadi ya, mungkin membahas tentang strategi pembelajaran sendiri yaitu ada banyak dan jangan bingung memilihnya karena setiap strategi pembelajaran itu memiliki kebaikan dan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi alangkah baiknya kita mempelajari terlebih dahulu agar strategi yang kita gunakan itu sesuai dengan pembelajaran atau materi yang akan kita bahas. Nah, materi yang selanjutnya ialah tentang konsep peserta didik yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Tito. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang konsep peserta didik. Yang pertama ada pengertian peserta didik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik merupakan manusia yang belum dewasa dengan memiliki kemampuan dan potensi untuk bisa mendapatkan kebebasan dalam menempuh pendidikan, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk mencapai tujuan hidup dan cita-cita peserta didik. Dari beberapa ahli, terdapat pengertian peserta didik adalah setiap individu yang mendapatkan layanan untuk menempuh sarana pendidikan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, yaitu bakat, minat, dan skill yang dikembangkan dan memiliki nilai kepuasan dalam menempuh pendidikan tersebut. Dalam filosofis pendidikan, peran peserta didik adalah pusat pembelajaran atau biasa disebut dengan student-centered learning. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini lebih menekankan peserta didik untuk mempersiapkannya pada masa yang akan datang. Sehingga dalam sebuah sekolah, peserta didik adalah tempatnya untuk membangun potensi dirinya sesuai dengan kekhasan dari masing-masing individu peserta didik. Dalam pembelajaran terdapat aliran dalam pembelajaran. Yang pertama adalah aliran rekonstruktivisme. Aliran rekonstruktivisme ini di mana peserta didik belajar dari pengalaman-pengalaman dari berbagai fenomena yang dialaminya sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah yang ditetapkan pada proses pembelajaran. Lalu teori ini juga menghendaki pembelajaran adalah sebagai usaha sadar dari pembelajar atau peserta didik untuk menyikapi setiap perkembangan peserta didik dan juga membangun suatu pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan baru yang ia ciptakan berdasarkan pengalaman yang ia dapatkan. Lalu aliran yang kedua adalah aliran behaviorisme. Aliran behaviorisme ini aliran yang berorientasi pada teori belajar melalui kebiasaan-kebiasaan. Contohnya, penerapannya adalah seperti mengucapkan salam ketika masuk kelas dan juga menjawab salamnya. Lalu yang ketiga adalah aliran kognitivisme. Sesuai dengan kecerdasannya pada aliran kognitivisme ini. Jadi dimulai dari pengetahuan atau ranah kognitif yang memiliki 6 level dalam penerapannya, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan-kebutuhan dari peserta didik. Yang pertama adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan peserta didik ada dua. Yang pertama kebutuhan psikologis, yang kedua ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan psikologis yang pertama adalah kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan merupakan kebutuhan yang harus bisa dirasakan bersama dengan mendorong peserta didik untuk mendapatkan rasa ketentraman, keteraturan, dan kepastian dari ruang lingkup sekitarnya dari proses pendidikan. Lalu dalam kebutuhan rasa perlindungan, yaitu peserta didik terjaga dan terhindar dari segala bahaya dan ancaman dari lingkungan sekitarnya seperti bully, penyakit, kemiskinan, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang dan memiliki. Kebutuhan akan rasa kasih sayang yaitu kebutuhan psikologis yang mendasar agar peserta didik merasa diperhatikan oleh pendidik atau guru secara emosional. Kebutuhan rasa memiliki yaitu kebutuhan untuk merasa bisa dicintai, merasa diakui, dengan tidak membeda-bedakan individu siswa dengan siswa lainnya. Sehingga dirinya itu merasa penting, memiliki rasa kesetiakawanan juga, terus memiliki rasa bekerja sama, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan akan rasa harga diri.
Kebutuhan rasa harga diri adalah kebutuhan yang mesti dimiliki oleh siswa karena akan berpengaruh terhadap sikap keberaniannya untuk merasa berharga di depan teman-temannya maupun di depan gurunya sendiri. Karena sebuah penghargaan dan penghormatan itu akan menumbuhkan motivasi untuk lebih percaya diri dalam melakukan sesuatu. Lalu yang keempat adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri ini merupakan kebutuhan peserta didik untuk bisa menunjukkan bakat dan kemampuannya sesuai dengan keinginannya. Karena pada dasarnya, kebutuhan aktualisasi diri ini sangat penting untuk mendapatkan pengakuan dari teman-temannya karena peserta didik tersebut dapat mewujudkan potensi dirinya dan juga membuat segala sesuatu yang terbaik sesuai dengan bidang masing-masing. Lalu yang selanjutnya adalah kebutuhan jasmani. Menurut Maslow, kebutuhan jasmania merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang bersifat tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan proses pendidikan. Tetapi kebutuhan jasmania ini perlu diperhatikan oleh pendidik dalam pembelajaran di sekolah, yaitu kebutuhan untuk beristirahat, makan, minum, olahraga, kesehatan, pakaian, agar terhindar dari segala ancaman yang merusak jasmani. Penjelasan dari saya segitu aja, moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Saudara Dito. Jadi dari pemaparannya sendiri yaitu kita juga tahu bahwa peserta didik itu belumlah dewasa, tapi memiliki kemampuan untuk menempuh kedewasaan tersebut. Dan juga ada beberapa kebutuhan bagi peserta didik yang mungkin kita sebagai pendidik itu perlu diperhatikan agar juga capaian pembelajaran kita itu semakin mudah untuk kita capai. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik perkembangan peserta didik yang akan disampaikan oleh Saudari Putri. Saudari Putri, waktu dan tempat saya persilahkan. Tadi aja pun merupakan kali dan suara aku kedengaran nggak? Terdengar. Kedengaran. Yang kedua, yaitu menerima keadaan fisik dan mampu menggunakannya secara efektif. Yang ketiga, memilih dan mempersiapkan karir di masa depan sesuai dengan minat dan kemampuannya. Yang keempat, yaitu mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara. Yang kelima, yaitu memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Next slide. Mohon maaf, Nah, suaranya materi hilang. selanjutnya yaitu tentang pentingnya memahami pembelajaran peserta didik. Seperti pertanyaan yang diajukan oleh moderator di awal, kenapa sih memahami peserta didik dan pembelajaran itu penting? Nah, jawaban dari Silvi tadi benar banget ya teman-teman. Dengan memahami pembelajaran peserta didik, ini akan membantu keberhasilan proses pembelajaran. Adapun manfaat dari memahami pembelajaran peserta didik bagi pendidik yaitu yang pertama dapat memberikan harapan yang realistis. Dengan memahami peserta didik, seorang pendidik akan dapat memberikan harapan yang realistis terhadap anak dan remaja. Nah, ini tuh penting karena jika terlalu banyak yang diharapkan pada anak usia tertentu, anak itu mungkin nanti akan mengembangkan perasaan tidak mampu jika ia tidak mencapai standar yang ditetapkan. Nah, sebaliknya jika terlalu sedikit yang diharapkan dari mereka akan kehilangan rangsangan untuk lebih mengembangkan kemampuannya. Poin kedua yaitu lebih mudah dalam memberikan memberikan respon yang tepat. Dengan memahami peserta didik, pendidik akan lebih mudah dalam memberikan respon yang tepat terhadap perilaku tertentu seorang anak. Poin yang ketiga yaitu lebih mudah dalam mengenali kapan perkembangan norma yang sesungguhnya dimulai. Dengan memahami peserta didik, pendidik akan lebih mudah dalam mengenali kapan perkembangan norma yang sesungguhnya itu dimulai, sehingga pendidik dapat mempersiapkan anak menghadapi perubahan yang akan terjadi pada tubuh, perhatian, dan perilakunya. Poin yang terakhir yaitu lebih mudah dalam memberikan bimbingan belajar yang tepat. Nah, dengan memahami peserta didik nih, nanti pendidik akan lebih mudah dalam memberikan bimbingan belajar yang tepat pada peserta didik. Nah, dari 4 poin yang saya jelaskan tadi,
kita bisa simpulkan bahwa memahami cara belajar peserta didik ini adalah kunci pokok untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. Jika pendidik tidak memahami cara belajar peserta didik, maka hasil pembelajaran akan kurang maksimal. Karena secara umum, cara belajar ini adalah bagaimana seseorang menangkap, mengerti, memproses, mengungkapkan, dan mengingat suatu informasi. Jadi, jadi seorang pendidik ini harus memahami cara belajar masing-masing peserta didik, karena kan setiap peserta didik memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas pemaparannya yang telah disampaikan oleh Saudari Putri Maharani. Baik, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab sendiri akan saya buka 3 sesi, yang di mana setiap sesinya akan saya pilih 3 orang pertama yang mengacungkan tangannya. Baik, silahkan untuk kelompok yang ingin mengacungkan tangan atau orang yang ingin mengacungkan tangan, boleh dimulai. Baik, di layar saya sudah ada 3 orang pertama yang mengacungkan tangan, yaitu mungkin yang pertama untuk Saudara Nabila, boleh untuk memaparkan pertanyaannya. Sebentar ya, boleh ke yang lain dulu bentar. Oke, kalau begitu mungkin Saudara Dandi ingin dulu. Halo, Saudara Dandi. Baik. Baik, silakan. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang bersifat tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan proses pendidikan. Tapi terkadang para peserta didik tidak dapat memenuhi kebutuhan jasmaninya dalam berpendidikan. Misal peserta didik tidak dapat waktu istirahat yang cukup karena terlalu lama waktu belajarnya atau tidak sempat makan sehingga menimbulkan penyakit, atau juga dia mendapat kekerasan secara jasmani dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana cara agar peserta didik mendapatkan kebutuhan jasmani yang utuh dalam proses pendidikan? Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf, saya Dani Ramadan dari kelompok 10. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, untuk Saudari Nabila, apakah sudah bisa? Oke. Sebelumnya saya kelompok 6. Ini kan disebutkan dari aliran pendidikan ya. Nah, salah satunya itu aliran rekonstruktivisme. Nah, kalian bisa nggak sih nyebutin apa contoh penerapan dari aliran rekonstruktivisme ini? Terima kasih. Baik. Oke, untuk penanya terakhir dari sesi ini ada Saudari Nadia. Boleh untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Nadia Reswara dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana membentuk sistem etika pada keadaan peserta didik sekarang ini yang kebanyakan melakukan pembelajaran online dari rumah, terutama pada peserta didik. Sebentar. Ini kok jadi beralih topik ya? Baik, kenapa Pak? Beralih topik. Boleh mungkin Pak dijelaskan kembali. Hari ini topiknya apa? Pembelajaran peserta didik, Bapak. Bukan topik 3, bukan dasar-dasar perkembangan peserta didik. Coba lihat lagi. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 16, Pak. Hah? Tanggal 16.
16 Silakan Maret. baca itunya topiknya di rancangan perkuliahan. Apa Nabila judulnya? Barusan saya kirim. Dasar-dasar perkembangan peserta didik, Pak. Kenapa kalian mau membahas dasar-dasar pembelajaran peserta didik? Ya, jadi kalian kelompok 3 ketukar pembahasan. Ya. Siapa kelompok 3 itu tadi teh? Siapa? Coba tampil. Gilbert. Jadi ada Muhammad Dito, ada Indra Bakti, Dito. ada Putri Maharani. Ya Dito. Bapak. Ya Bapak. Kenapa kamu? Jadi membahas pembelajaran, membahas peserta didik. Soalnya Dito ngelihat di file yang dibagi sama PJ gitu, kelompok Enggak. Kan saya sudah ini kan ada di grup. Kamu masuk grup WA enggak? Yang saya bagikan tanggal 23 Februari. Agnia mana Agnia? Iya, Bapak. Kenapa mereka jadi membahas pembahasan diskusinya jadi berubah Agnia? Yang mereka bahas itu adalah topik untuk tanggal 23. Mungkin Mereka salah melihat. Saya enggak, Agnia? Mungkin salah melihat file, Pak. Itu sudah direvisi juga oleh PJ. Salah melihat. Itu Anda. Kenapa mengubah topik? Kan sudah ditentukan oleh saya. Kan topik setiap kelompok. Ayo coba sekali lagi. Tulis. Semuanya. Kelompok 1 sudah kan? Tulis. Ya, ini saya salin aja ya. Kelompok 1 apa? Agnia baca. Bapak sebentar. Kelompok 1 mengenai konsep dasar psikologi pendidikan. Ya, tanggal berapa itu? Tanggal 2 Maret. Terus kelompok 2? Kemudian kelompok 2 yaitu pada tanggal 9 Maret mengenai karakteristik guru efektif dalam perspektif psikologi pendidikan. Sudah betul kan? Ya. Kelompok 3? Kelompok 3 mengenai dasar-dasar perkembangan peserta didik. Mengapa mereka jadi membahas pembelajaran? Mohon maaf Bapak, kami keliru karena waktu itu ada revisi. Kami nggak lihat yang sudah direvisinya Bapak, mohon maaf. Mana yang direvisinya? Kapan Bapak mau revisi? Pak mungkin izin meluruskan juga. Jadi sebelumnya itu saat pembagian kelompok, bagian untuk kelompok 3 dan kelompok 4 itu menerangkan materi yang sama. Dan mungkin kelompok 3 sebelumnya itu mengiranya bahwa kelompok 3 itu membahas tentang materi yang ini gitu, Pak. Salah. Untuk ya ini yang saya berikan ini memangnya saya sudah revisi gitu, sudah ralat. Oh enggak Pak, jadi mungkin asalnya PJ itu salah. Rasanya saya tidak pernah meralat topik perkuliahan. Siapa maksudnya? Kelompok 4, mana kelompok 4? Saya Pak, kelompok 4 mana tampil? Siapa kelompok 4? Saya kelompok 4 Pak.
Kelompok 4 akan membahas apa? Seharusnya mungkin pembelajaran dan peserta didik, tapi karena sudah Proses dibahas. kelompok 5 akan membahas apa? Siapa kelompok 5? Siapa kelompok 5? Kelompok 5 pengembangan motif dan motivasi belajar, Pak. Kelompok 6? Siapa kelompok 5? Siapa? Mana siapa orangnya? Mana orangnya kelompok 5? Iya, Bapak. Kamu sudah tahu nggak kelompok 5? Kelompok 5 perkembangan motif dan motivasi belajar. Pengembangan, bukan perkembangan. Ya, Pak. Sudah dibahas dalam kelompok, kamu akan membahas ini? Sudah tahu kamu akan membahas ini? Sudah, Bapak. Siapa orangnya ini? Tolong mic-nya dibuka. Angela, Bapak. Ini screen-nya tolong ditutup dulu. Iya, Pak. Sebentar. Angela, kamu siapa saja temannya? Ada Irna. Siapa? Ada Irna, Bapak. Terus? Lalu ada Ade Ilham, Devita Maharani, Namira. Berapa orang kelompok kamu? Ada 5. Membahas apa? Pengembangan motif dan motivasi belajar, Bapak. Tidak ada ralatnya? Tidak, Bapak. Tidak ada. Lalu kelompok 6? Saya Bapak. Siapa? Nabila. Kamu membahas apa dengan teman-teman? Konsep dasar bimbingan dan konseling. Oke. Kelompok 7? Kelompok 7 mana? Hadir Pak, kelompok 7. Kenapa kamu nggak ngomong? Dari Oh, ini tadi. Kelompok 7 membahas tentang Kamu siapa saja temannya? ada Najril, Dava, Dita, Resi, sama Rian Mizar, Pak. Membahas apa kelompok kamu? Membahas tentang strategi dan teknik bimbingan dan konseling. Oke. Udah. Kelompok 8? Siap, jangan semuanya juga harus siap. Iya, Bapak. Kenapa ditanya? Kamu teh buka mic-nya. Iya, Pak. Kelompok 8. Kalau sedang ditanya buka mic-nya, speakernya. Iya, Pak. Mohon maaf. Kamu kok membahas apa kelompok kamu? Membahas diagnostik kesulitan belajar dan pengajaran remedial, Pak. Ya, udah ya. Teman-teman kamu sudah tahu? Sudah, Pak. Oke. Kelompok 9? Kelompok 9 saya Pak Safia Hasim. Membahas apa, Safia? Membahas pembelajaran berbasis bimbingan bersama Agnia Yustika Faiha. Ya, bagi ininya ya. Topiknya ya, temanya setiap orang harus topik yang berbeda ya. Jadi pembelajaran berbasis bimbingan dibagi topiknya sesuai dengan jumlah anggota kelompok. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Siapa? Kenapa kamu Safia Salim sedang ditanya malah tutup mic? Iya Pak, paham Pak, maaf. Ya. Kalau sedang ditanya mic jangan ditutup. Ngerti nggak? Iya paham Pak. Kelompok 10 siapa? Kelompok 10 saya, Pak. Siapa kamu? Popi Nuraini, Pak. Siapa saja teman kamu? Ada Dandi Ramadan, Tiffany Anastasia, sama Muhammad Abdurrahman. Ya. Membahas tentang evaluasi pendidikan dan asesmen bimbingan. Ya, ada berapa orang teman kamu? Ada 4, Pak. Oke, bagi topiknya ya. Dibagi-bagi subjudulnya, subtopiknya maksud saya ya. Oke. Kembali kelompok 3. Lalu kalian
Mengubah topik dari siapa, dari mana datangnya, yang lain tidak ada yang mengubah topik. Izin menjawab Bapak, sebelumnya itu ada file pembagian kelompok gitu. Nah, di materinya itu kelompok 3 itu tentang pembelajaran peserta didik. Nah, baru ada revisi lagi. Nah, kelompok kami itu belum lihat gitu, kelompok yang revisi itu gitu. Itu kan tanggal 23 saya bagikan, kenapa ya? Tanggal 23 Februari. Mohon maaf Bapak, itu revisinya kan dari Grup WA ini masih berguna nggak? Masih efektif nggak digunakan? Kamu baca nggak WA tanggal 23 itu? Coba lihat ke atas di WA kamu, di HP kamu. Agnia? Ya, Bapak. Kamu menerima daftar topik, perubahan topik nggak dari saya setelah membagikan ini? Tidak, Pak. Namun begini, Pak, kronologisnya. Jadi kan Bapak sudah mengirim tuh ya, Pak, RPS. Nah, kemudian oleh PJ itu dibagi dulu kelompoknya. Nah, namun ternyata ada kesalahan penulisan dalam yang pertama itu file pertama tersebut. Ya, RPS itu kan kalau RPS dilakukan waktunya tidak cukup kan gitu kan? Topik yang ada dalam RPS tidak sesuai dengan jumlah pertemuan yang tersedia. Makanya saya membuat rancangan perkuliahan gitu kan. RPS tanggal berapa itu? Sebentar ya Pak, kalau tidak salah itu yang pertama kali dikirim oleh Bagas, namun lupa tanggalnya. Itu tanggal 9 Februari. Di grup aja kamu grupnya apa sih? Grup WA kamu apa? PPB Tekpen B22? Iya betul Pak. Oke. Nih, lihat lagi. Ini dikirim tanggal file ini 23. Bukan, file ini dikirim tanggal 9 Februari. Ya. 2022. Ya. Oke. Jadi kan sudah direvisi dengan yang dikirim lebih akhir. Oke. Tidak ada tanggal di itu mah yang di topik RPS psikologi pendidikan mah. Ya, yang ada tanggal mah yang saya kirim tanggal 23. Ya. Kenapa kalian teh? Ikuti atuh, ya. Mohon maaf Bapak, kalau semisal minggu depan kelompok 3 presentasi lagi dengan materi yang sudah Sama saya mah. Ya. Saya mah baru ngomong kalian nggak serius. Karena yang tanggal 9 itu kan sudah diringkas. Yang saya kirim gantinya tanggal 23 ya. Yang diskusinya mulai tanggal 2 Februari ya. 2 Maret tuh. Aneh kalian mah. Kan yang di bawah nggak ada tadi yang berubah. Kenapa yang di kelompok 3 saja yang berubah?
Kalau kelompok 4 sudah mempersiapkan topik apa? Kelompok 4, siapa jawab? Coba. Kelompok 4, namanya siapa? Tolong. Salah seorang di antara kelompok 4. Siapa? Ya, siapa tadi kelompok 4? Agnia sebut nama salah seorang mereka. Ada Sania, ada Regina. Mana Sania, mana? Iya, Pak. Kenapa kamu diam saja ditanya? Maaf, Pak. Kelompok 4 itu membahas tentang bentar, Pak. Sudah nggak usah ngomong. Ganti. Siapa kelompok 4? Saya Mau kelompok 4, Bapak. dibubarkan perkuliahan ini? Saya kelompok 4, Bapak. Membahas tentang proses pembelajaran peserta didik. Oh, maaf Pak, tadi kepental saya. Saya dari kelompok 4. Ya, jadi sebenarnya kelompok 4 membahas materi yang sama juga, yaitu tentang pembelajaran peserta didik. Salah, EKT. Ya. Dengan siapa? Materi yang sama dengan siapa? Oh, mungkin karena dari kelompok 4 dan kelompok 3 kurang koordinasi, jadi ya, materinya sama, cuman mungkin nanti Ya kelompok bukan 4 kurang koordinasi, kelompok 3 yang itu. Kenapa? Kalau kelompok 4 akan membahas apa? ya, mungkin dari kelompok 4 sendiri jadinya akan membahas tentang materi kelompok 3. Mungkin Pak, untuk biar tidak mengulang kembali materi. Tapi dari kelompok 4 mungkin tidak terlalu keberatan untuk menyusun ulang materi yang akan disampaikan untuk pertemuan minggu depan, Pak. Oh gitu. Jadi kelompok 4 yang seharusnya sekarang ya gitu ya, tolong diikuti atuh ya. Pada serius. Pak, mohon maaf. Begini ya. Oke. Ya. Begini ya, sekarang tolong ya, tugas minggu depan
Ya. Oke, ya. Jadi kalau kelompok 4 akan membahas topik yang seharusnya didiskusikan hari ini, bolehlah, gitu kan? Hanya mohon pembagian bahasan subtopiknya disampaikan besok. Kan sedang dipakai. Pakai. Tulis lagi di sana. Oke, ya. Oke lah. Memang harus memaafkan sepertinya ya. Jadi kalian ya, sekarang udah jangan masuk ke pembahasan perkembangan kalau begitu yang hari ini ya. Tapi memperdalam masalah pembelajaran gitu kan. Oke, ya. Jadi nggak usah mubadir lah. Jadi hari ini kita fokus ke masalah pembelajaran ya, pembelajaran. Jadi hari ini kita membahas tentang proses pembelajaran peserta didik ya. Kelompok berapa itu, Gilbert? Kelompok 3 ya. Nah, kelompok 3 membahas proses pembelajaran peserta didik. Kamu, Gilbert, kelompok 4 membahas dasar-dasar perkembangan peserta didik. Oke, ya. Coba. Supaya kasus hari ini tidak terjadi lagi di minggu-minggu berikutnya, ya, saya meminta setiap kelompok segera berbagi dan menyiapkan bahannya, ya. Nah, jadi tunggu untuk minggu depan untuk semua kelompok. 1, tulis buku rujukan bahan diskusi yang relevan dengan topik yang akan didiskusikan ya. Tulis apa saja, cari 5 buku kan kalian tidak hanya dari 1 buku ya membuat makalah itu, membuat PowerPoint itu ya, tapi cari 5 buku yang saling mendukung ya, yang relevan dengan topik yang didiskusikan. Minimal 5 buku. Tulis, cari banyak buku mah ya, karena banyak ya. Nih di saya juga di sini ada berapa kalau saya tunjukkan ya. Ya, ada perkembangan ya. Kalau hari ini model pembelajaran kan ke sana arahnya ya. Banyak sekali buku mah ya. Silakan ya. Tulis atau pilih 5 buku yang relevan dengan topik yang didiskusikan ini untuk semua kelompok ya. Yang kedua ya, silahkan setiap anggota kelompok ya mengembangkan berbagi topik yang akan didiskusikan ya. Jadi kalau ada 5 orang
setiap orang akan membagikan subtopik ya, subtopik. Jadi tidak boleh ada satu orang pun yang pasif dalam kelompok ya. Jadi silakan didiskusikan dari topik utama itu, umpamanya topik utamanya kan minggu depan itu proses dasar-dasar perkembangan peserta didik. Ada berapa orang teman kamu, Gilbert? Ada 5 orang, Pak. Ada? Ada Fauja Sania, saya, terus Putri Agustina, Safa Distania, Dinastia, dan Ya, jadi setiap anggota kelompok akan menyajikan subtopiknya ya, subtopik dari dasar-dasar perkembangan peserta didik, bukan subtopik yang lain. Awas jangan salah paham lagi. Ya. Jadi topiknya adalah dasar-dasar perkembangan peserta didik, subtopiknya silakan kembangkan oleh kamu. Ya. Oke. Dan setiap orang harus kebagian ya mempresentasikan subtopik ya, gitu. Ya. Dan seterusnya, umpamanya kelompok 5 pengembangan motif, jangan digitukan, sudah. Pengembangan motif dan motivasi belajar. Di kelompok 5 ada berapa orang? Nah, dibagi subtopik sesuai dengan jumlah anggota kelompok ya. Oke. Tapi bukan topik yang lain dari topik itu dipecah gitu kan. Oke. Ya. Supaya ketahuan dari awal kalau salah, silahkan setiap kelompok ya berdiskusi untuk membagi subtopik yang akan disajikan oleh setiap anggota kelompok. Namun khusus untuk kelompok 4 ya, ya, besok tolong dikirim ke saya pembagiannya ya. Ya, khusus kelompok 4, Gilbert dan kawan-kawan, siapa akan menyajikan apa ya. Makalahnya dibuat berdasarkan hasil diskusi ya, makalahnya dibuat berdasarkan hasil diskusi. Dan setiap orang minimal kebagian satu subtopik ya, gitu. Mengerti ya, kelompok 4 mah ya disampaikan besok ya, besok siang lah bisa lah. Silahkan cari ya, tetapkan subtopiknya. Oke? Ya jadi kalau salah-salah nanti kan jadi nggak ada yang terlewat. Ya, saya itu membuat ini supaya yang penting-penting tidak terlewatkan ya. Oke. Silahkan Gilbert kembali ke diskusi aja yang tadi. Jadi udah ya. Jadi sebenarnya yang dibahas hari ini seharusnya dibahas minggu depan ya. Ada kesalahan teknis lah, nggak tahu apa ya. Ya, tapi dan selanjutnya silakan merujuk ke ini ya, ke rancangan perkuliahan yang ada tanggalnya itu kan. Tanggal 2, 9, 16, 23. Awas tanggal 30 itu akan ada ujian tengah semester ya. Nanti bersalah paham lagi ya. UTS itu tidak harus berbeda paham. UTS itu ujian tanggal 30 September 30 Maret ya. Oke. Ya. Silakan Gilbert lanjutkan tadi yang sudah mulai mengajukan pertanyaan. Bapak. Jadi ulang saja pertanyaan yang sudah diajukannya. Bapak, mohon maaf sebelumnya izin berbicara sebentar, Pak. Ya. Ya, jadi untuk minggu depan itu TKPN 21 akan mengikuti kegiatan pengabdian. Nah, bertepatan juga berakhirnya pengabdian itu pada hari Rabu. Nah, ditakutkan ya pada hari Rabu minggu depan itu masih berada dalam pengabdian. Namun semuanya mengikuti. Untuk kelas B tidak seluruhnya sih Pak. Namun ada beberapa yang mengikuti, berapa yang tidak? Kalau tidak salah yang mengikuti itu ada 28 orang. Yang tidak mengikuti? Yang tidak mengikuti sebentar Pak. File. Sebentar ya Pak. Yang tidak mengikuti sekitar 20-an orang, Pak. Ya. Nah, Oke, jadi ada Pak, kalau begitu
Saya tidak akan meniadakan perkuliahan ya. Perkuliahan masih tetap berlangsung. Jadi mereka yang tidak mengikuti pengabdian masyarakat akan mengikuti perkuliahan sesuai jadwal. Oke, baik Pak. Baik, lanjutkan dulu. Oh iya. Makanya supaya tidak terjadi miss lagi, kelompok 4 sampai kelompok 10 ada perubahan. Kamu atur. Supaya minggu depan, tanggal berapa minggu depan itu? Tanggal 23. Tanggal 23 ada yang menyajikan, ada yang presentasi, dan tanggal berapa lagi? Tanggal 30 ya. Tanggal 30 UTS tidak diubah ya. Tetap berlangsung ya. Ya mungkin kalau tanggal 30 kalian masih Abmas, masih PKM. Buka mic-nya Agnia, kamu kan sedang ngomong dengan saya. Oh iya. Kurang tahu Pak, kalau yang PKM itu di Tekpen kelas B hanya ada beberapa orang saja. Bukan, sampai tanggal berapa? Oh, pengabdiannya sampai tanggal 23 Pak. Sampai tanggal? 23 juga. Oh, hari itu, hanya sehari itu. Oke, jadi silakan diatur yang tanggal 23 ada yang menyajikan. Ya. Jadi kelompok Gilbert, kamu mengikuti semuanya dari kelompok kamu, Gilbert? Dari kelompok Gilbert sendiri ada Gilbert ikut, Safa ikut, sama Ya, sama Sania. Berarti cuma ada 2 orang, Pak. Ya, oke. Jadi Agnia diubah kelompoknya. Ya. Kelompok 4 sampai kelompok 10, atau gimana caranya? Pokoknya dari minggu depan sampai mau diubah semuanya juga boleh ya. Jadi kelompok 4 sampai dengan kelompok 10 ya. Silakan diubah. Jadi ada perubahan orang ya. Jadi si Gilbert yang ikut PKM tidak usah memaksakan diri ikut kuliah kalau memang tidak bisa ya. Jadi yang kuliah pada tanggal 23 adalah mereka yang tidak ikut PKM. Bisa, Agnia? Iya, siap Pak. Bisa Pak. Ya, oke. Diatur sama kamu. Jadi bukan tidak akan membubarkan kuliah. Yang tidak ikut PKM akan mengikuti perkuliahan seperti biasa. Ya, tentu saja kamu harus ada rekomendasi dari siapa untuk menyatakan kamu diizinkan tidak mengikuti kuliah. Oke? Ya, baik Pak. Surat izinnya sudah dipersiapkan. Oke, ya tinggal dikirim ke saya ya. Oke. Jadi ada perubahan anggota kelompok, apakah akan sampai kelompok 10 diubah atau tidak terserah kamu. Ya. Yang penting kelompok 4 siapa, kelompok 5 siapa, dikirim ulang ke saya. Ya. Baik, siap Pak. Terima kasih. Ya, jadi kamu harus mengirim ulang ya dari kelompok 4 sampai dengan kelompok 10 ada perubahan ataupun tidak ada perubahan ya. Tapi yang jelas untuk kelompok 4 ada perubahan kan? Ya, oke ya. Jadi ada untuk kelompok 4 apakah nantinya akan seluruh kelompok berubah? Silakan terserah kamu ya, terserah Agnia ya. Oke. Nah, tidak ada masalah kan? Tidak, Pak. Cukup ya? Ya, oke. Kembali ke diskusi. Paham ya yang harus dikerjakannya ya? Mungkin ada perubahan orang ya untuk kelompok 4. Apakah kelompok 5, 6, 7, 8, 9, 10 akan ikut berubah? Terserah yang ngatur aja ya. Terserah PJ. Ya, PJ yang mengatur. Ya, yang penting ada yang bertugas untuk presentasi diskusi dalam setiap jadwal perkuliahan ya. Karena jadwal perkuliahan minggu depan ada kegiatan PKM, kegiatan resmi prodi Tekpen ya, dan tidak seluruhnya diwajibkan. Jadi yang tidak mengikuti PKM mereka
harus tetap hadir dalam perkuliahan, dan ada kelompok yang presentasi, ya, tukeran kelompok atau gimana lah, terserah artinya. Tapi saya minta daftar kamu kirim ulang kelompok 4, 5, 6 sampai 10, baik ada perubahan ataupun tidak ada perubahan, supaya ada pegangan untuk saya. Oke, ya. Ya, Gilbert, silahkan lanjutkan. Sudah tidak ada masalah. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, teman-teman. Sesi diskusi akan kami lanjutkan kembali. Dan mungkin apakah kelompok 3 sudah siap menjawab pertanyaannya? Ini share screen-nya muncul ya? Muncul. Oke. Oh ya, sebelumnya tadi untuk saudari Nadia sudah bertanya belum? Oh, belum. Oh, belum ya? Oh, mungkin boleh disampaikan terlebih dahulu. Oke, terima kasih waktunya kepada moderator. Saya Nadia dari kelompok 2. Izin bertanya, tadi kan dibahas tentang sistem etika. Nah, gimana caranya ngebentuk sistem etika pada keadaan peserta didik sekarang ini yang lebih banyak melakukan belajar online, terutama pada peserta didik tingkatan SMA. Apakah menurut kelompok kalian itu sistem etikanya masih berada pada tingkatan SMP? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin tunggu sebentar. Lagi kelompok 3 mungkin mempersiapkan jawabannya agar lebih komprehensif menjawabnya. Aisyah mana nih? Ya. Oke, saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10. Boleh, silakan. Jadi sebagai tenaga pendidik atau sekolah, kita dapat memenuhi kebutuhan jasmani peserta didik yang pertama dengan cara memberikan pemahaman terhadap peserta didik tentang pentingnya pola hidup sehat dan teratur. Yang kedua, kita juga bisa menanamkan kesadaran kepada peserta didik untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gizi dan vitamin tinggi. Yang ketiga, kita juga bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk beristirahat. Yang keempat, kita memberikan pendidikan jasmani dan latihan-latihan fisik seperti olahraga. Maka dari itu, dalam setiap sekolah-sekolah pasti ada mata pelajaran olahraga. Dan yang kelima, menyediakan berbagai sarana di lingkungan sekolah yang memungkinkan peserta didik dalam bergerak bebas, bisa bermain, berolahraga, dan sebagainya. Yang keenam, merancang bangunan sekolah sedemikian rupa dengan memperhatikan pencahayaan, sirkulasi udara, suhu, dan sebagainya. Yang ketujuh, mengatur tempat duduk peserta didik di dalam kelas sesuai dengan kondisi fisik mereka masing-masing. Misalnya ada yang kekurangan matanya minus gitu kan. Biasanya guru-guru akan memprioritaskan murid-murid seperti itu untuk duduk di depan agar lebih mudah dalam pembelajaran. Nah, yang kedelapan, membuat dan menginformasikan aturan sekolah mengenai kekerasan. Yang terakhir, mempertimbangkan untuk membuat satgas atau tim keamanan. Sekian jawaban dari kelompok 3. Terima kasih. Apakah Poppy terjawab? Kelompok 10 terjawab? Bagaimana kelompok 10? Dari Dandi mungkin yang menanyakan pertanyaannya. Baik, jadi ya mungkin kita juga sebagai pendidik itu tidak bisa acuh tak acuh, terutama jika nantinya yang kita ajarkan itu mungkin anak SD atau lain sebagainya gitu ya.
Juga tidak boleh terlalu membuat murid tersebut tidak memiliki waktu istirahat yang baik. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah sudah bisa dijawab? Izin menjawab untuk pertanyaan dari kelompok 6, Nabila. Oke, Tadi baik, silakan. ditanyakan, apa contoh penerapan dari aliran rekonstruksivisme? Penerapan dengan aliran pola konstruksivisme diwujudkan dengan mengajak siswa secara aktif membangun konsep-konsep kognitif. Guru tidak sekedar memberi, namun siswa mencari secara aktif dan mengembangkannya. Satu contoh misalnya dalam pembelajaran sains. Siswa terlebih dahulu diajak untuk mengamati fenomena-fenomena alam seperti pelangi, banjir, merebaknya hama tanaman, angin puting beliung, dan lain-lain. Melalui fenomena yang ada, guru mengarahkan siswa untuk mencari penyebabnya. Siswa menemukan sendiri penyebabnya terjadi pelangi tersebut. Demikian, apakah sudah terjawab kelompok 6? Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Berarti tinggal jawaban dari, tinggal pertanyaan dari Nadia. Nadia. Dari kelompok Nadia ya. Sudah bisa dijawab? Bisa. Baik, silakan untuk dijawab. Oke, pertanyaan dari Nadia itu tadi, bagaimana membentuk sistem etika pada keadaan peserta didik sekarang ini yang kebanyakan melakukan pembelajaran online dari rumah, terutama pada peserta didik tingkatan SMA. Apakah menurut kalian sistem etikanya masih tertinggal di tingkat SMP atau tidak? Tentu kalau dari sistem etika itu yang nampak gitu ya, saat pembelajaran daring itu pertama peserta didik harus tepat waktu dalam mengikuti pembelajaran, terus menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam kegiatan pembelajaran, berpenampilan rapi dan sopan. Nah, itu tuh ya masih sama lah dalam sistem etikanya, tapi mungkin kalau dalam sistem pembelajarannya pasti lebih berbeda, karena kan kalau SMA itu lebih kompleks gitu ya materi-materi pembelajarannya. Jadi kalau misalnya ada praktek seperti itu, nah etikanya juga beda gitu, dimana praktek itu benar-benar kita harus memperhatikan guru dalam menjelaskan sebuah demonstrasi yang disampaikannya gitu. Kita juga saat menanggapi pertanyaan dari guru itu, pernyataan dari guru, tentu harus dengan bahasa tubuh yang baik, bahasa lisan yang baik. Ya seperti itu sih. Apakah terjawab, Nadia? Terjawab gitu, terima kasih. Iya, terima kasih juga. Oke, untuk sesi pertanyaan yang pertama sudah selesai. Oke, mungkin sebelumnya mohon maaf Bapak, untuk perkuliahan kali ini kan sampai jam 2.40. Namun untuk kelompok 3 ini masih ada 2 sesi lagi. Apakah pas nanti 2.40 diselesaikan saja atau dibereskan saja? Setelah ini ada kuliah? Tidak ada sih, Pak. Ya, lanjutkan dulu sampai habis pertanyaan yang sudah diajukan. Oke, Pak, baik. Kalau begitu, baik teman-teman, sesi pertanyaan bagian kedua sudah pertanyaan kan, ada berapa pertanyaan tadi, Bebe? masih ada 2 sesi lagi, Pak. Berarti 6 sekitar 6 pertanyaan. Dua pertanyaan lagi. 6 pertanyaan, Pak. Oh, enggak. Memangnya sudah berapa pertanyaan yang diajukan? Yang diajukan 2. Cuman niatnya tadi ada sesi 3 sesi pertanyaan untuk 9 kelompok gitu, Semua Pak. pertanyaan sudah dijawab kan? Baru 3, Pak. Baru sesi pertama saja. Nah, itu yang sesi pertama sudah dijawab semuanya? Sudah, Pak. Oke, ya terima kasih ya. Baik ya, tidak usah ada sesi 2 dan sesi 3 ya. Cukup 1 sesi saja, karena memang waktunya sudah habis ya. Oke.
Untuk semuanya, mohon PPT dari kelompok 3 di ini ya, dipelajari lebih jauh dan baca buku-buku yang relevan dengan topik ini. Ya, ada buku Pak Rusman. Kalian sudah kenal dengan Pak Rusman, dosen kalian? Sudah, Bapak. Dari Pak Rusman ada buku model-model pembelajaran ya. Silakan baca. Kalian megang buku Pak Wina enggak? Pak Wina juga dosen kalian namun sudah meninggal. Tidak, Pak. Pak Wina, Profesor Wina Sanjaya, sudah lihat belum? Ada yang punya belum? Ada yang punya enggak? Ada Pak bukunya, tapi bukan ada ya, laptop. silakan pelajari ya. Strategi pembelajaran ya. Ada lagi model-model pembelajaran ya, banyaknya buku ini ya. Dan ini adalah materi utama dalam program studi kalian ya. Strategi pembelajaran, model-model pembelajaran, pendekatan pembelajaran ya. Gitu ya, banyak, saya juga banyak punya ya. Apalagi kalian ya. Oke ya. Banyak, silakan pelajari ya. Oke. Kelompok 3 sudah selesai ya. Oke, tidak usah penyajian ulang. Silakan saja sempurnakan makalah dan PowerPoint-nya untuk diserahkan kepada saya ya. Tidak usah ada pembahasan tentang perkembangan ya. Karena perkembangan akan dibahas oleh kelompok 4 yang akan datang, yang mungkin oleh Agnia anggotanya ada perubahan ya, silakan ya, nggak apa-apa, silakan. Hanya yang kebagian jadi kelompok 4 besok ya, topik-topik yang akan dibahas dalam diskusi atau apa pokok-pokok yang akan dibahas dalam diskusi, tolong disampaikan besok ya, siang lah, jam 1 atau jam 12, jam 1-an lah, bukan pagi-pagi, supaya kalian diskusi dulu dan mencari bukunya dulu ya. Oke, jadi yang akan PKM silakan ajukan disposisinya ke saya, izinnya ya dari Prodi ya, yang ditandatangani oleh Ketua Prodi, mohon disampaikan pada saya, dan minggu depan perkuliahan tetap berlangsung ya. Yang akan mengikuti perkuliahan di minggu depan adalah ya, terutama yang tidak ikut PKM. Kalau yang ikut PKM juga ikut perkuliahan ya bagus. Karena ini kan daring kan, ya. Kalau dalam kegiatan PKM masih memungkinkan kalian ikut kuliah, ya ikut saja ya, walaupun sudah diizinkan untuk tidak mengikuti perkuliahan. Tapi kalau memungkinkan ya ikut saja gitu kan. Oke. Ya, terima kasih. Saya kira begitu ya. Silakan semua kelompok menyiapkan topik-topik yang akan didiskusikan, subtopiknya, dan setiap anggota harus jelas akan menyajikan apa, gitu kan? Oke, terima kasih ya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Mohon maaf kalau ada terjadi sedikit miss ya, gitu kan? Dan makanya nanti KM ataupun PJ kalau ada ketidakjelasan, mohon segera bertanya pada saya supaya saya bisa menjelaskannya untuk Anda ya. Karena memang kuliah seperti ini sangat berpotensi untuk terjadi kesalahpahaman ya. Karena kita tidak bertemu ya. Jadi sangat mudah terjadi kesalahpahaman. Namun apabila Anda sudah merasa ada yang sedikit berbeda dengan yang diinformasikan, itu kan harus ditanyakan ya. Kalau yang diinformasikan berbeda dengan yang akan dilakukan, ya itu harus ditanyakan apakah benar seperti itu, ada perubahan begitu kan, supaya tidak buang-buang waktu gitu kan, karena kita ingin memperoleh sesuatu dari perkuliahan itu ya, bukan hanya membunuh waktu ya, tapi kita ingin memperoleh sesuatu ya, karena bukan formalitas lagi ya, perkuliahan itu bukan formalitas ya, tapi untuk mengembangkan kompetensi yang harus Anda miliki. Oke, terima kasih semuanya. Ya, sampai jumpa
ya, minggu depan dan minggu berikutnya. Ya, tanggal 30 kita akan ujian tengah semester ya. Mudah-mudahan tidak ada kesalahpahaman ya. Tanggal 30 Maret ya, sekali lagi itu adalah jadwal untuk ujian tengah semester ya, dan itu akan dilakukan. Oke, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, wabarakatuh. Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ya, saya live duluan ya. Mohon maaf, Bapak. Mohon maaf Bapak. Semuanya. Ini mau di SS gak nih ya? Udah kok, udah tadi. Oh, udah. Ya, Candid. Stop record dulu, guys.